Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita panjatkan ya puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak nikmat kepada kita. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Banyak saudara-saudara kita yang hari ini terhalang untuk melakukan ibadah puasa, mungkin karena sakit ya, mungkin karena sudah terlalu sepuh, terlalu tua, sehingga tidak bisa melakukan puasa dengan baik gitu ya, atau juga karena banyak halangan gitu ya, halangan mungkin karena sedang bepergian atau dan sebagainya ya. Alhamdulillah kita masih bisa melakukan puasa. Masih ada kaitannya dengan perilaku makan. Tentu saja ketika kita makan selalu jangan lupa minum ya. Bahkan minum itu yang paling utama ya. Membatalkan puasa juga selalu disunahkan, dianjurkan baik secara sunnah maupun secara kesehatan adalah minum dulu sebelum yang lain-lain. Nah, di bulan puasa ini yang sering kita kurang care ya, kita kurang peduli atau kurang kita ingat bahwa kebutuhan minum kita ya di bulan puasa ini tidak menurun ya. Jadi tetap ya kebutuhan minum kita standarnya adalah 2 liter per hari, atau orang sering menyamakan dengan 8 gelas ya. Jadi kebutuhan minum ini juga harus diperhatikan di bulan puasa ini, bagaimana supaya kita terus berupaya bahwa minum kita ini juga tetap terjaga 8 gelas tadi. Tentu bukan berarti itu kemudian kita lakukan minum yang sebanyak-banyaknya apalagi setelah makan sahur gitu ya, tidak ya. Makanya di pembahasan kali ini kita mencoba untuk bagaimana sih pola minum yang terbaik di saat bulan Ramadan supaya kita tetap terjaga, bisa minum sesuai takaran ya. Dan tentu dengan minum sesuai takaran akan jauh menjamin vitalitas, menjamin kebugaran kita, menjamin kesehatan kita selama kita menjalankan ibadah puasa. Dan ini agak tidak mudah ya, tidak mudah ya. Saya sendiri selalu menyampaikan ini, tetapi dalam prakteknya kadang-kadang lupa ya. Apalagi kalau kita kemudian mengkonsumsi makanan lainnya itu terlalu banyak ya, sehingga tidak ada tempat lagi untuk minum ya. Padahal anjurannya kan sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas ya. Nah, kita terlalu banyak makanannya sehingga agak sulit ya mau minum, apalagi di malam hari, apalagi sedang musim hujan ya, dingin-dingin gitu ya, menjadikan minum kita ini cenderung kurang dari target ya, kurang dari 8 gelas tadi. Anjuran yang paling umum ya ketika bulan puasa adalah dengan menerapkan satu pola, yaitu 2-4-2 ya. 2-4-2 itu adalah anjuran yang untuk minum kita supaya kita bisa minum memenuhi kebutuhan cairan itu secara maksimal ya. Nah, kapan itu dilakukannya? Jadi 2 itu minum 2 gelas air putih saat berbuka puasa. Upayakan ada 2 gelas air putih ya. Kira-kira caranya begitu tiba adzan maghrib langsung kita minum 1 gelas air putih ya. Ini untuk juga mengontrol makan kita ya. Bahkan juga kita makan kurma itu salah satu manfaatnya adalah untuk supaya volume makan lainnya nanti itu menjadi langsung berkurang ya. Karena dengan makan kurma maka rasa kenyang itu ada. Apalagi kita dahului dengan minum air putih 1 gelas
penuh ya gitu ya. Jadi 1 gelas penuh, kemudian kita makan kurma ya. Ya kalau mungkin sudah rasanya kok penuh sekali ya kita tunda sebentar, kita sholat maghrib, habis sholat maghrib kita minum lagi 1 gelas. Jadi 2 gelas saat berbuka puasa ya. Dengan seperti itu tentu makan kita akan jauh berkurang ya. Nah, kemudian 4 gelas itu kapan ya? 4 gelas air putih itu setelah kita makan malam ya. Tentu saja lagi-lagi sebelum makan malam kita buka dengan minum lagi ya. Ada jeda ya. Jadi kalau makan malam kita mungkin terbiasa kita setelah sholat taraweh ya, mungkin sebelum berangkat sholat, mau setelah maghrib ya, terus mau berangkat sholat isya bisa gitu minum, kita bisa minum 1 gelas gitu ya. Kita pergi sholat isya pulang ya, setelah sholat taraweh kita minum lagi 1 gelas ya, baru makan ya. Dan setelah makan kita karena tadi sudah banyak minum, tentu makan kita juga tidak akan banyak gitu ya. Nah setelah makan kalau kita memang mampu ya kita minum lagi 1 gelas, dan menjelang kita tidur kita minum lagi 1 gelas. Jadi udah 4 gelas ya. Jadi kira-kira setelah kita mau ke masjid minum 1 gelas, kita sholat isya, sholat taraweh gitu ya, pulang tentu lapar ya, tapi juga jangan langsung makan, tapi lagi-lagi minum dulu ya gitu ya. Kemudian 2 gelas itu pada saat kita sahur. Nah, supaya kita bisa minum 2 gelas dengan enak juga, begitu bangun tidur ya, kalau kita sempat sholat kita sholat gitu ya. Kalau enggak ya yang jelas bangun tidur jangan langsung makan, tapi lagi-lagi minum dulu ya, minum 1 gelas. 1 gelas kita sisakan setelah kita makan santap sahur. Jadi genap lah ya, 2, 4, 2. Kemudian selain itu ya Anda bisa juga minum air putih ya, itu ya. Sebagai tambahan bahwa hindari minum air putih dalam jumlah banyak sekaligus, tadi sudah kita sampaikan. Jadi jangan sekaligus karena itu akan menyebabkan perut kembung ya. Juga batasi konsumsi kopi dan teh ya, karena sifat asamnya bisa memicu ketidaknyamanan di perut ya, terutama saat kita makan sahur. Jadi betul-betul kalau makan sahur hindari kopi ya, terutama kopi ya. Teh ya sekali-kali boleh lah gitu ya. Kemudian jika Anda banyak beraktivitas dan beringat ya, kebutuhan cairan Anda bisa lebih tinggi. Jadi kalau kita memang pekerjaannya, orang bilang pekerjaannya menguras keringat gitu ya, maka ya upayakan lebih dari itu porsinya ya. Kemudian juga selain air putih, kita juga bisa mengkonsumsi buah dan sayuran yang mengandung air tinggi ya, seperti semangka, jeruk ya, belewah, selada, mentimun, dan juga tomat. Jadi itu ya yang bisa kita sampaikan ya, bagaimana kita menjalankan pola minum selama bulan Ramadan. Jadi tetap jaga minum 8 gelas sehari dengan pola 2-4-2 ya, jangan 8 gelas sekaligus, tapi terus kita upayakan supaya target 8 gelas itu tercapai. Memang tidak mudah ya, saya mencoba untuk bisa benar-benar 8 itu juga tidak mudah ya, karena kadang-kadang kita lupa tadi, terutama makan kita terlalu banyak. Baik, saya kira itu saja, mudah-mudahan bisa diterapkan, dan tentu saja puasa kita yang sesuai hadis bahwa puasa itu, berpuasalah niscaya kamu akan sehat, akan betul-betul sehat jika kita menerapkan pola hidup sehat yang sesuai sunnah Rasul. Demikian, tetap sehat, tetap semangat ya. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.